Izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini nama saya Robi Khairuman dari kelas PAI 2B dalam Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Ya, untuk selanjutnya yaitu di sini saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya pada mata kuliah ICT Based Learning, yaitu Bapak Muhammad Zamzam Fuad Muslim SPD MPD, yang mana beliau mengampu pembelajaran ICT Based Learning ini pada semester 4. Nah, langsung saja kita pada materi, yakni terkait dengan mawaris. Bahwasanya mawaris ini ialah materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 pada semester 2. Untuk itu kita sampai ataupun lanjut kepada materi, yakni terkait dengan mawaris. Di sini ada peta konsep yang saya buat, yakni pertama ada mawaris. Untuk selanjutnya terkait dengan ketentuan mawaris dalam Islam, dilanjut dengan menerapkan hukum waris dalam Islam, serta manfaat hukum waris Islam, serta akhirnya yakni kita bisa lanjut kepada meraih berkah dengan menerapkan hukum waris. Kita masuk kepada pembahasan pertama terkait dengan mawaris. Mawaris terkait dengan pengertian warisan dalam bahasa Arab disebut al-miras, merupakan bentuk masdar dari kata warisa yarisu irsan mirosan, yang berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, mawaris merupakan serangkaian kejadian mengenai pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup. Itu untuk pengertian mawaris secara bahasa dan secara istilah. Kita lanjut kepada dasar hukum waris. Yang pertama, dasar hukum dari Al-Quran, tertera dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak baginya pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Untuk dasar hukum yang kedua yaitu ada hadis, yakni hadis dari Ibnu Mas'ud yang berbunyi, dari Ibnu Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah SAW, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faridah dan ajarkanlah ia kepada manusia, maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih,
tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad, yang mana diserukan bahwasanya di dalam hadis ini diserukan untuk kita mempelajari ilmu mawaris, yaitu ilmu faraid. Bahwasanya ilmu waris itu adalah ilmu agama yang utama diangkat. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan dasar hukum mawaris, terkait dengan posisi hukum kewarisan Islam di Indonesia, akan dijelaskan oleh tabel berikut ini. Nah, sudah ada tabel yang kita lihat di sini ialah tabel terkait dengan pembagian mawaris menurut hukum KHI. Yang pertama ada ahli waris istri atau janda. Bila tidak ada anak atau cucu, maka mendapat 1/4. Apabila istri atau janda ini ada anak atau cucu, mendapat 1/8. Yang kedua ada suami atau tidak, dengan syarat bila tidak ada anak atau cucu maka mendapatkan setengah. Apabila ada anak atau cucu, mendapatkan 1/4. Lanjut kepada anak perempuan, dengan syarat sendirian atau tidak ada anak dan cucu lain, maka mendapatkan setengah atau 1/2. Apabila dua anak perempuan, tidak ada anak atau cucu laki-laki, maka mendapatkan 2/3. Lanjut kepada anak laki-laki. Nah, untuk anak laki-laki, apabila syaratnya anak laki-laki, apabila syaratnya sendirian atau bersama anak atau cucu lain, maka mendapatkan asobah. Lanjut kepada ayah kandung, apabila syaratnya bila tidak ada anak atau cucu maka mendapatkan 1/3. Bila ada anak atau cucu maka mendapatkan 1/6. Lanjut kepada ibu kandung, apabila tidak ada anak atau cucu, saudara atau lebih ayah kandung, maka mendapatkan 1/3. Selanjutnya bila ada anak cucu, tidak ada dua saudara, maka mendapatkan 1/6. Bila tidak ada anak cucu, dua atau lebih saudara perempuan, maka mendapatkan 1/3 dari sisa setelah diambil istri atau suami. Lanjut kepada saudara laki-laki atau perempuan seibu. Ada syarat, yakni sendirian, tidak ada anak, cucu ayah kandung mendapatkan 1/6. Lanjut, dua saudara laki-laki atau perempuan seibu dengan syarat 2 orang atau lebih, tidak ada anak atau cucu ayah kandung, maka mendapatkan 1/3. Yang keenam yaitu saudara perempuan sekandung atau seayah. Syarat pertama, yakni apabila sendirian, tidak ada anak, cucu ayah kandung, maka mendapatkan setengah.
yaitu 2 orang atau lebih, tidak ada anak, cucu, ayah kandung, maka mendapatkan 2/3. Saudara laki-laki sekandung atau seayah, apabila ada syarat sendirian atau bersama saudara lain, tidak ada anak, cucu, ayah kandung, maka mendapatkan asobah setelah dibagi pembagian lain. Yang terakhir ada cucu atau keponakan. Di sini menggantikan kedudukan orang tuanya yang menjadi ahli waris. Persyaratan berlaku sesuai dengan kedudukan ahli waris yang diganti. Untuk mendapatkan harta warisnya yaitu sesuai yang diganti dudukannya sebagai ahli waris, yaitu orang tuanya. Nah, itu untuk terkait dengan posisi hukum pewarisan Islam Indonesia. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ketentuan mewaris dalam Islam. Arti ketentuan di sini ialah sesuatu yang harus ada dalam mewaris ataupun harus diselesaikan dalam mewaris. Yang pertama ada ahli waris. Ahli waris di sini terdiri dari beberapa orang. Oke. Bisa dilihat pada gambar. Yakni di sini ada nenek. Kita dari istri aja, dari si istri terus ke atas dan ke bawah ada anak wanita, anak laki-laki. Ataupun ke atas ada orang tua, ibu, bapak. Nah, ketika ke bawah ada anak, yakni ke bawahnya lagi ada cucu, dan seterusnya. Ataupun ke atas ada ibu, dan seterusnya sampai ibu atau kakek. Dan ke kanan ke kirinya yakni suara kandung. Jumlahnya di sini ada 23. Bisa dilihat. Selanjutnya yaitu ada syarat-syarat mendapatkan warisan. Yang pertama, tidak adanya salah satu penghalang. Penghalang di sini ialah seperti cucu dalam mendapatkan warisan terhalang oleh anak. Ataupun kakek ingin mendapatkan warisan terhalang oleh ibu atau ayah. Seperti itu. Yang kedua yaitu kematian orang tua kematian orang yang mewarisi. Ya, itu harus tentu saja, karena prinsip dari mewarisi ini ialah yang mewarisi harus sudah meninggal. Yang ketiga ada ahli waris masih hidup. Ya, tentu saja, karena seorang ahli waris itu harus dalam keadaan hidup walaupun ia masih di dalam kandungan. Yang ketiga ada sebab-sebab menerima harta warisan. Ada 3 poin. Yang pertama, nasab, ataupun keturunan. Di sini peta keturunan harus sejajar ataupun harus sedarah, yakni dimulai dari kita sebagai dari orang tua ke anak ataupun ke cucu, ke saudara-saudara atau ponakan dan sebagainya. Yang selanjutnya ada pernikahan. Nah, bahwasanya sebab dari menerima harta warisan yaitu pernikahan karena nantinya ada hubungan nasab. Untuk selanjutnya yaitu ada wala. Wala yang di sini ialah memerdekakan budak. Apabila seorang memerdekakan budak, maka ada warisan yang diterima. Untuk poin keempat yaitu sebab-sebab tidak mendapatkan harta warisan. Yang pertama ada kekafiran
Artinya bahwa di sini kerabat yang muslim tidak dapat mewarisi kerabatnya yang kafir ataupun sebaliknya. Yang kedua ataupun selanjutnya yaitu pembunuhan. Sebab tidak mendapatkan warisan jika pembunuhan dilakukan dengan sengaja. Mungkin wallahu alam berbeda lagi apabila dilakukan secara tidak sengaja. Mungkin di sini akan diusut lebih tuntas apabila pembunuhan tersebut tidak disengaja. Untuk selanjutnya yaitu ada perbudakan. Seseorang budak tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi, baik budak secara utuh ataupun sebagainya. Selanjutnya ada perzinahan. Seorang anak yang terlahir dari hasil perzinahan tidak dapat diwarisi dan mewarisi bapaknya. Nah, di sini mengapa ngerinya ataupun ngerinya dari perzinahan itu karena seorang bapak tidak dapat mewarisi, bahkan tidak bisa mewalikan anaknya. Untuk poin E, tadi A, B, C, D, sekarang E. Li'an, anak dari hasil perzinahan. Tentu saja bahwasanya anak dari hasil perzinahan maka tidak dapat mendapatkan warisan dari bapaknya atau dari orang tuanya. Nah, untuk sebab-sebab tidak mendapatkan warisan ada 5 poin, yakni ada kekafiran, pembunuhan, perbudakan, perzinahan, li'an atau anak dari hasil perzinahan. Untuk selanjutnya pada poin kelima yakni ketentuan pembagian harta warisan atau disebut juga ahli waris, yaitu zawil furud. Ahli waris yang memperoleh kadar pembagian harta warisan telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk pembagian harta warisan atau zawil furud, yang pertama ada yang mendapatkan bagian setengah, yakni suami. Yang kedua anak perempuan. Yang ketiga cucu perempuan. Yang keempat saudara perempuan. Yang kelima saudara perempuan sebapak sendirian. Tadi sebelumnya yaitu saudara perempuan sekandung jika sendirian. Dan selanjutnya yang mendapatkan 1/4 atau 1/4 yaitu suami jika istri yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang mendapatkan 1/4 selanjutnya yaitu istri jika suami yang meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Untuk selanjutnya yang mendapatkan 1/8. Yang berhak mendapatkan bagian 1/8 adalah istri jika suami memiliki anak atau cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki. Yang mendapatkan 2/3 selanjutnya yaitu 2 anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki. Nah, di sini dikasih tanda kutip jika tidak ada anak laki-laki maka mendapatkan 2/3 yaitu 2 anak perempuan atau lebih. Untuk selanjutnya yang mendapatkan 2/3 yaitu
2 cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki jika tidak ada anak laki-laki atau perempuan sekandung. Untuk selanjutnya yaitu 2 saudara perempuan sekandung atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sebapak. Yang selanjutnya yaitu D, yang mendapatkan 2/3 yaitu 2 saudara perempuan sebapak atau lebih jika tidak ada saudara perempuan sekandung. Yang mendapatkan 1/3 yakni di sini ibu jika yang meninggal dunia tidak memiliki anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Yang mendapatkan 1/3 selanjutnya yaitu 2 saudara seibu atau lebih. Yang selanjutnya yang mendapatkan 1/3 yaitu kakek jika bersama 2 orang saudara kandung laki atau 4 saudara kandung perempuan. Yang selanjutnya yang mendapatkan 1/6 yaitu ibu jika yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang mendapatkan 1/6 selanjutnya yaitu nenek jika yang meninggal tidak memiliki ibu dan hanya ia yang mewarisinya. Yang ketiga untuk yang mendapatkan 1/6 yaitu bapak secara mutlak mendapat 1/6 baik orang yang meninggal memiliki anak atau tidak. Selanjutnya kakek jika tidak ada bapak. Nah, di sini kan tadi dibahas bahwasanya yang menghalangi kakek itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu yang mendapatkan 1/6 ialah saudara seibu, baik laki-laki atau perempuan. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki bapak, kakek, anak laki-laki, cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki. Yang mendapatkan 1/6 selanjutnya yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki jika bersama dengan anak perempuan tunggal. Yang terakhir yang mendapatkan 1/6 yaitu saudara perempuan sebapak jika ada 1 saudara perempuan sekandung. Nah, itu untuk terkait dengan double furuj, bagian atau warisan. Yang pertama tadi ada setengah mendapatkan 1/2, yang mendapatkan 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Nah, apabila yang tadi sudah dibagikan kepada ahli waris pertama, yakni maka akan ada ahli waris asobah. Ahli waris asobah adalah perolehan bagian dari harta warisan yang tidak ditetapkan bagiannya dalam furuj yang 6 tadi. Nah, untuk asobah terbagi menjadi 2. Ada asobah bin nasab atau hubungan nasab. Yang kedua ada asobah bisabab karena sabab. Nah, untuk asobah bin nasab ada 3 jenis ataupun 3 macam ya. Ada asobah bi an-nafsi, yaitu semua ahli waris laki-laki kecuali suami, saudara laki-laki si ibu, dan mu'tiq atau yang merdeka. Yang kedua ada ahli waris asobah bil ghair, yaitu ada 4, semuanya dari kelompok wanita. Untuk selanjutnya ada asobah ma'al ghair, ada 2, yaitu saudara perempuan sekandung 1 atau lebih dan saudara perempuan seayah 1 orang atau lebih. Untuk jenis asobah yang kedua yaitu ada asobah bisabab atau karena sebab.
Yang termasuk as-sabab adalah orang-orang yang membebaskan budak, baik laki-laki atau perempuan. Nah, sekarang kita lanjut kepada mekanisme ataupun penerapan syariah Islam dalam pembagian warisan. Di sini saya mengambil contoh sederhana ya dalam pembagian warisan. Ada sebuah kasus bahwasanya seorang meninggal dunia. Ahli warisnya terdiri dari seorang anak laki-laki, seorang anak perempuan, dan seorang istri. Berarti yang meninggal suaminya. Meninggalkan harta warisan suaminya si istri. Meninggalkan harta warisan 100 juta rupiah siap dibagi. Yang ditanyakan berapa bagian masing-masing ahli waris, maka kita tarik dulu untuk penjelasannya, yakni anak laki-laki itu as-sabab bin nafsi, anak perempuan as-sabab bil ghair. Karena as-sabab bil ghair itu pasti ke dalam perempuan ya, dan istri mendapatkan 1/8 dan kelipatan kecil-kecilnya itu 8, maka istri mendapatkan 1/8 dikali 100 juta, maka hasilnya 12.500.000. Untuk selanjutnya anak laki-laki mendapatkan 2 bagian, yakni 2 bagian, yaitu 58.333.334 rupiah. Anak perempuan mendapatkan 1 bagiannya, kelipatan dari anak laki-laki yang tadi, yakni 29.166.666 rupiah. Nah, itulah untuk pembagiannya dengan rumus yang dari buruj tadi yang disampaikan. Untuk jumlahnya pasti ketika dihitung akan ada 100 juta. Itu pembagiannya secara sederhana. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu ada manfaat hukum waris Islam. Untuk manfaat hukum waris Islam, yang pertama, terciptanya ketentraman hidup dan suasana kekeluargaan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya ilmu hukum waris itu ya ilmu yang mengatur pembagian harta orang yang meninggal kepada ahli waris, yakni yang masih hidup yang memiliki kekerabatan, agar terciptanya keharmonisan, yakni artinya tidak ada perselisihan dari pembagian harta, maka diatur oleh ilmu mawaris. Untuk manfaat hukum waris Islam selanjutnya yaitu ada menciptakan keadilan dan mencegah konflik pertikaian. Nah, memang itu sudah tujuan dari ilmu waris, yakni menciptakan keadilan. Yang mana keadilan di sini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicerna oleh para ulama. Nah, untuk selanjutnya yakni implementasi dari ilmu waris tadi, yakni dapat meraih berkah dengan menerapkan hukum waris Islam, yakni kita bisa mengambil poin. Yang pertama ada meyakini bahwa hukum waris merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilmu waris adalah fardu kifayah. Fardu kifayah yaitu sesuatu yang wajib, tetapi apabila kewajiban yang lainnya apabila sudah dilaksanakan oleh beberapa orang. Untuk selanjutnya yaitu meninggalkan keturunan dalam keadaan kecukupan. Nah,
memang poinnya itu ilmu waris itu adalah bagian harta. Nah, di sini bagian harta maka menyebutkan keadaan yang berkecukupan bagi keturunan selanjutnya karena dengan pembagian yang adil. Untuk selanjutnya yaitu seseorang sebelum meninggal sebaiknya berwasiat. Nah, memang karena apabila seseorang meninggal dunia ataupun dalam kondisi sudah memang sudah mengkhawatirkan dalam hal penyakitnya, maka dianjurkan untuk berwasiat agar nantinya dapat disampaikan oleh ahli waris ataupun yang masih hidup. Nah, untuk itu terkait dengan pembahasan ilmu waris dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesalahan datangnya dari saya sendiri, kesempurnaan datangnya dari Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.